So come through and let's do what we do. Without imagination when I'm blue. And let's do what we do. Without Pangajar. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10A. Di sini kami akan membuat video presentasi mengenai tugas akhir proyek kita, yaitu tentang kewirausahaan, khususnya di pertanian. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Putri Lestari, nomor absen 4 dari kelas 10H. Dan saya atas nama Adek Sri Devi, nomor absen 21 dari kelas 10H. Dan saya atas nama Nikade Rara Oktaviani, nomor absen 25 dari kelas 10H. Dan saya Nimade Narimawati, nomor absen 31 dari kelas 10H. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kewirausahaan menurut KBBI. Kewirausahaan merupakan sarapan dari dua frasa, yaitu wira yang artinya laki-laki atau mandiri, dan usaha artinya suatu kegiatan yang menggunakan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud. Jadi, kewirausahaan adalah proses menjalankan atau menghasilkan bisnis atau suatu usaha. Proses tersebut kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai tambah yang lebih dalam kehidupan. Pelaku kewirausahaan pada umumnya dipandang sebagai inovator. Mereka akan mempersiapkan segala kebutuhan usaha secara mandiri dan siap terhadap resiko yang menghadap. Hah? Pertanian? Kalian semua tahu nggak apa itu pertanian? Kalau nggak tahu, yuk aku kasih tahu. Pertanian adalah suatu kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup dalam tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Menurut para ahli, John dan Weinekers, kewirausahaan adalah pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar dan mandiri dalam menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Menurut Thomas Wezimer dan Norman M. Scarborough, mendefinisikan kewirausahaan sebagai usaha untuk menciptakan nilai lewat pengenalan terhadap peluang bisnis. Manajemen menghasilkan risiko yang cocok dengan peluang yang ada lewat kemampuan komunikasi dan manajemen mobilitas manusia. Keuangan dan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk membuat suatu proyek sampai berhasil. Menurut Dan Stanford dan John F. Barkers, wirausaha adalah orang yang mengorganisir dan mengelola dan berani menanggung risiko untuk menciptakan usaha baru dan peluang berusaha. Nah, di sini juga ada manfaat kewirausahaan. Manfaat yang pertama adalah membuat lapangan kerja baru. Ketika seseorang sudah memiliki sebuah usaha yang cukup besar, maka untuk memajukan dibutuhkan karyawan tambahan agar dapat memenuhi pesanan. Yang kedua, ada berperan dalam pertumbuhan ekonomi.
Kewirausahaan akan selalu berkaitan dengan ekonomi. Maka ketika sudah berwirausaha, maka secara langsung sudah berperan dalam pertumbuhan ekonomi, baik itu dalam skala daerah maupun nasional. Dan yang ketiga ada bisa memiliki usaha sesuai bidang yang disuka. Bekerja sesuai bidang yang disuka pasti akan sangat senang dan mendapatkan penghasilan yang dengan berwirausaha, maka bidang yang disukai bisa menjadi sebuah usaha. Seperti seorang yang suka masak bisa memiliki warung makan. Nah, di sini ada tahap-tahap dalam pertanian. Yang pertama, ada pengolahan lahan. Lahan yang siap untuk ditanami adalah lahan yang sudah diolah terlebih dahulu dengan cara dibajak, lalu dihaluskan sampai gembur. Pembajakan lahan dapat dilakukan secara manual, dicangkul, dibajak menggunakan bantuan hewan, hingga dengan traktor. Berikut ini standar penyiapan lahan yang harus dipenuhi. Yang pertama, lahan harus bebas dari pencemaran limbah beracun. Yang kedua, pengolahan lahan dilakukan dengan baik agar struktur tanah menjadi gembur sekaligus beraerasi baik. Dengan demikian, akar tanaman pangan dapat berkembang secara optimal. Yang ketiga, pengolahan lahan dapat dilakukan secara tradisional atau memanfaatkan mesin pertanian. Yang keempat, pengolahan lahan tidak menyebabkan erosi tanah, longsor, atau kerusakan sumber daya lahan. Yang kelima, pengolahan lahan termasuk upaya pelestarian sumber daya lahan sekaligus sebagai tindakan sanitasi serta penyehatan lahan. Dan yang terakhir, bila diperlukan, pengolahan bisa disertai dengan penggemburan lahan, penambahan bahan organik, penambahan tanah, serta menerapkan teknik perbaikan kesuburan tanah. Yang kedua, ada persiapan benih dan penanaman. Persiapan benih penting dilakukan agar budidaya tanaman pangan menghasilkan produk yang berkualitas. Ketika memilih benih, tentukan yang punya kualitas terbaik. Ciri benih yang baik adalah benih dari varietas unggul, benihnya sehat, memiliki vigor atau sifat benih yang baik, dan tidak memiliki atau menularkan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan benih sekaligus penanamannya. Yang pertama, khusus untuk padi, benih harus melalui proses penyamaian terlebih dahulu. Sedangkan benih tanaman pangan lainnya umumnya bisa langsung ditanam. Yang kedua, untuk daerah endemis atau eksplosif, lakukan pencegahan serangan OPT. Caranya, benih yang akan ditanam diberi perlakuan yang sesuai. Yang ketiga, penanaman harus dilakukan saat musim tanam yang tepat. Penanaman juga bisa mengikuti jadwal tanam sesuai manajemen produksi tanaman yang bersangkutan. Yang ketiga, penanaman benih dilakukan dengan mengikuti teknik budidaya yang dianjurkan. Perhatikan jarak tanam dan kebutuhan benih per hektar. Sesuaikan pula dengan persyaratan spesifik untuk setiap jenis tanaman, varietas, sekaligus tujuan penanaman. Yang kelima, lakukan antisipasi agar tanaman tidak mengalami kekeringan, banjir, atau faktor abiotik lain. Dan yang terakhir, waktu atau tanggal penanaman sebaiknya dicatat demi memudahkan jadwal pemeliharaan, penyulaman, hingga pemanenan. Proses yang ketiga ada pemupukan tanaman. Tujuan dari pemupukan tanaman adalah memberi nutrisi pada tanaman agar bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pemupukan harus dilakukan secara tepat dengan memperhatikan ketepatan jenis, mutu, waktu, dosis, hingga cara pemupukannya.
Pertama, tepat jenis. Pupuk harus mengandung unsur hara makro dan mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan juga kondisi tanah. Yang kedua, ada tepat mutu. Pupuk yang digunakan harus memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan standar. Yang ketiga, ada tepat waktu. Pupuk diberikan sesuai dengan kebutuhan, memperhatikan stadia atau fase pertumbuhan tanaman dan kondisi lapangan. Yang keempat, ada tepat dosis. Pupuk diberikan sesuai dengan jumlah yang dianjurkan. Yang kelima, ada tepat cara. Aplikasi pemberian pupuk sesuai dengan tanaman dan juga kondisi tanah. Selain itu, pemberian pupuk juga sebaiknya mengacu pada analisis kesuburan tanah dan juga tanaman. Analisis ini lazimnya dilakukan oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau yang disebut dengan BPTP. Selanjutnya, langkah-langkah pemberian pupuk yang benar adalah sebagai berikut. Penyemprotan pupuk cair secara langsung pada tanaman atau foliar spray tidak meninggalkan residu zat kimia berbahaya, terutama ketika sudah dipanen. Yang pertama, dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan juga dengan kondisi kesuburan tanah. Yang kedua, penggunaan pupuk tidak mengakibatkan pencemaran air, baik itu air tanah, air permukaan, maupun itu air baku untuk dikonsumsi. Yang terakhir ada pupuk berupa limbah kotoran manusia harus diberi perlakuan yang sesuai dengan sebelum digunakan. Yang keempat, ada pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyulaman, atau mengganti tanaman yang sudah mati atau rusak. Dan yang ketiga, ada pembubunan atau tanah digundurkan di pangkal batang tanaman. Setiap tanaman memiliki kekhasan masing-masing. Pemeliharaan pun juga harus dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik tanaman pangan. Hal ini berguna agar tanaman dapat tumbuh secara optimal dan menghasilkan produk pangan bermutu tinggi. Pemeliharaan juga dilakukan dengan menjaga tanaman agar terhindar dari gangguan hewan, baik hewan liar, ternak, dan hewan yang lainnya. Proses yang kelima yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pengendalian OPT dapat dilakukan dengan menggunakan pestisida. Pestisida yang digunakan mesti seminimal mungkin untuk mengurangi residu ketika tanaman dipanen. Karena itu, dianjurkan untuk menggunakan pestisida hayati yang mudah terurai, tidak meninggalkan residu, serta tidak berbahaya bagi manusia dan ramah lingkungan. Standar penggunaan pestisida dalam budidaya tanam adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pestisida harus tepat jenis, tepat dosis, tepat mutu, tepat konsentrasi, tepat waktu, tepat sasaran, serta tepat cara dan alat pakai. Yang kedua, penggunaan pestisida tidak membahayakan kesehatan pekerja. Pekerja disarankan memakai pakaian pelindung khusus saat mengaplikasikan pestisida. Yang ketiga, penggunaan pestisida harus ramah lingkungan dan tidak memberikan dampak negatif pada biotanam tanah, biota air. Yang keempat, tata cara aplikasi pestisida harus sesuai dengan aturan yang tertera pada labelnya. Yang kelima, pestisida dengan residu berbahaya bagi manusia dilarang diaplikasikan menjelang atau saat panen. Selanjutnya, penggunaan pestisida juga harus mengikuti standar pengendalian OPT. Yang pertama, penggunaan pestisida harus dicatat jenisnya, dosis, konsentrasi, waktu, serta cara aplikasinya. Yang kedua, pencatatan penggunaan pestisida harus mencakup nama pestisida, lokasi, waktu, atau tanggal aplikasi, nama distributor, dan nama operator atau orang yang bertugas menyemprot pestisida. Yang ketiga, data tersebut minimal digunakan selama 3 tahun. Yang keenam, panen dan pasca panen. Tahapan akhir ini, proses budidaya tanaman pangan adalah panen.
Pemanenan tanaman pangan harus dilakukan pada waktu yang tepat agar kualitas hasil produksi tanam pangan juga optimal ketika dikonsumsi. Standar panen yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara pemanenan harus sesuai dengan teknik dan anjuran buku untuk setiap jenis tanaman pangan. Dengan demikian, hasil panen akan memiliki mutu tinggi, tidak rusak, segar waktu lama, dan risiko tingkat kehilangan panen pun bisa ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, panen dapat dilakukan secara manual dan memanfaatkan mesin pertanian. Yang ketiga, wadah atau kemasan yang dipakai harus disimpan di tempat yang aman untuk mencegah kontaminasi. Di sini, kami akan menyampaikan kesan dan pesan kami selama mengikuti proyek kewirausahaan tentang pertanian. Yaitu kesan. Selama mengikuti proyek kewirausahaan ini, kami mendapatkan banyak hal-hal yang belum kami ketahui sebelumnya. Seperti menanam, merawat, hingga memanen. Bukan cuma itu saja, kami juga mendapatkan pengalaman untuk masa depan sebagai penerus bangsa, di mana kita mendapatkan pengalaman sebagai wirausaha untuk mendapatkan hasil yang sangat menguntungkan. Sebagai contohnya yaitu saat kita memanen, kita mendapatkan uang, di mana uang tersebut dimasukkan ke dalam kas. Namun selain itu, ada pun pesan yang kami akan sampaikan, yaitu kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap membudidayakan tanaman. Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang dimana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Kita harus bangga jika negara kita bersih, hijau, dan asri. Demikianlah video presentasi dari kami mengenai kewirausahaan, khususnya di pertanian. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata maupun perbuatan kami. Kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye.